Ketemu lagi sama Karut. Hari ini seneng banget rasanya kakak bisa ketemu kalian lagi. Gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Yuk Karut undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, nyanyi Haleluya untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dan selalu setia menolong kami. Kami mau mulai ibadah ini, Tuhan tolong sertai kami dari awal hingga akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini benar-benar kami lakukan itu untuk Tuhan. Mata kami, telinga kami, hati kami, semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan, supaya Tuhan yang isi jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya selesai ibadah ini kami mendapatkan kekuatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami dan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Sekali lagi ya, dengan berdoa Tuhan membebaskan. Sebenarnya kalau kita berdoa itu dibebaskan dari apa ya? Nah, nanti kalian kasih tahu ya. Kita akan membuka Alkitab kita mau ambil ayat pembuka kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 kakak akan bacakan untuk kalian semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam,
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi waktu itu Paulus dan Silas sedang ada dalam penjara. Tetapi penjara itu tidak menghentikan mereka, sehingga menghentikan kekuatan mereka untuk memberitakan Injil. Sehingga ketika mereka berada dalam penjara pun mereka tetap bisa berdoa dan menyanyi. Dan itulah yang membuat mereka itu lepas dari ketakutan. Jadi berdoa itu membebaskan Silas dan Paulus dari rasa takut. Nah, ini nanti akan dikulik lebih lanjut pada saat firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan Aku Datang dan Bersujud. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Putri. Ya, Kak Putri. Mana Kak Putri? Mana Kak Putri? Yuk, Kak Putri, silakan ya Kak Putri. Shalom adik-adik. Hari ini sebelum kita mendengar cerita tentang Paulus dan Silas, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan saat ini siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik sekolah minggu, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 30. Nah, adik-adik, Kisah Para Rasul yang hari ini kita mau belajar, kita mau dengarkan ceritanya adalah kisah tentang Paulus dan Silas.
Waktu itu Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena Paulus dan Silas waktu itu adalah pengikut Kristus. Pada zaman itu, pengikut Yesus Kristus itu ditangkap oleh para penguasa dan dimasukkan ke penjara. Adik-adik tahu bentuk penjara seperti apa? Betul, penjara itu yang besinya banyak, lalu kita tuh kayak dikurung, kayak kurungan ayam gitu ya, tempat wadah ayam. Cuman ketika kurungan ayam itu, ini dari besi, kita nggak bisa kemana-mana dan susah sekali untuk dibuka. Susah sekali. Dan kalau di penjara itu kita nggak bebas makan, nggak boleh makan yang macam-macam. Kita hanya makan makanan yang jenisnya itu aja dan belum tentu rasanya enak. Jadi waktu itu sangat sedih Paulus dan Silas. Mereka juga ketakutan karena di penjara mereka tidak tahu besok akan diapakan oleh para penjaga penjara. Entah mereka besok akan dicambuk atau segala macam, atau mereka akan dikurung lagi di tempat yang lebih gelap. Mereka ketakutan. Kasihan ya Paulus dan Silas. Mereka ketakutan. Tapi adik-adik, dalam Kisah Para Rasul 16, ketika Paulus dan Silas ketakutan, ternyata ada hal lain yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Coba adik-adik baca Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Sekarang kita baca yang ayat 25 sampai 26 ya. Kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah adik-adik, ketika Paulus dan Silas ketakutan, mereka sedih, mereka perginya ke Tuhan. Mereka langsung berdoa. Ajaibnya adik-adik, ketika Paulus dan Silas selesai berdoa, terjadi gempa bumi yang merusak pintu penjara sehingga pintu penjara terbuka. Namun, karena Paulus dan Silas adalah orang baik, ketika pintu itu pun terbuka, mereka tidak langsung kabur. Mereka hanya melangkah keluar. Adik-adik, apa yang bisa kita ambil hari ini dari pelajaran Paulus dan Silas di penjara? Paulus dan Silas ketika mereka sedang ketakutan, mereka sedih, mereka nggak tahu mau ngapain, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan dan menyanyi. Nah adik-adik, apakah adik-adik sama seperti Paulus dan Silas? Ketika adik-adik ketakutan di rumah, ketika adik-adik yang kelas 6 masih bingung masuk SMP mana, gimana ya nanti pelajarannya, susah apa enggak? Nanti kalau udah naik kelas, aku punya temen enggak ya? Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita alami sekarang. Tapi adik-adik ingat, seperti Paulus dan Silas, kalau takut, kita menyanyi saja, naikkan pujian kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan beserta adik-adik. Dengan begitu adik-adik percaya bahwa adik-adik sedang bernyanyi bersama Tuhan Yesus. Gak usah takut lagi. Adik-adik, tadi pagi Kak Putri jalan-jalan di taman depan gereja. Kak Putri melihat ada bunga yang cantik sekali, lihat tuh. Setelah kakak tanya ke penjaga taman, katanya bunga ini nggak ada yang tanam, bunganya tumbuh sendiri. Bisa ya? Siapa yang merawat? Tuhan Yesus. Jadi bunga aja yang ada di taman itu dirawat oleh Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik. Jadi kalau adik-adik takut, kalau adik-adik merasa sedih, merasa sendiri, merasa cemas, aduh aku takut gak punya teman, aku takut pelajarannya susah, gak apa-apa. Adik-adik datang ke Tuhan dan berdoa, Tuhan Yesus, aku ketakutan, tolong ya Tuhan. Kalau enggak, setelah berdoa adik-adik bernyanyi. Minta kamu ajarin satu nyanyian ya. Adik-adik juga pasti tahu lagunya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diri
mengasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh pencipta. Adik-adik, seperti yang telah kita nyanyikan tadi, yang kita belajar lagu baru tadi, kita nggak boleh lagi khawatir atau takut, karena kita tahu ada Allah, ada Yesus yang di dalam hati adik-adik yang selalu menemani. Bahkan bunga aja yang gak punya teman, yang berdiri sendiri aja, dia bisa hidup dan jadi cantik. Apalagi adik-adik yang punya keluarga, punya mama papa, punya kakak adik, punya Tuhan Yesus yang besar dan dahsyat. Jadi jangan takut lagi. Kalau takut, adik-adik harus apa? Berdoa dan bernyanyi kepada Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini ayat super kita, ayat hafalan kita terambil dari Ulangan 10 ayat 21. Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Adik-adik, Kak Putri mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa menutup cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk selalu bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan Yesus ketika kami ketakutan. Maka kami akan dibebaskan, maka kami akan menjadi berani seperti Paulus dan Silas. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat Tuhan selama ini. Amin. Jadi Allah kita itu Allah yang sangat besar. Pasti Allah akan tolong adik-adik kalau adik-adik ketakutan sama seperti Paulus dan Silas. Jangan lupa bernyanyi kepada Tuhan Yesus Kristus dan jangan lupa berdoa ya adik-adik. Sampai jumpa di kelas sekolah minggu berikutnya. Dadah! Kita udah dengerin ya firman Tuhan tadi. Nah, dari firman yang disampaikan oleh Kak Putri tadi, adik-adik dapat apa? Kalau Karut dapat yang pertama, Silas sama Paulus itu berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya, karena mereka berada dalam penjara. Nah, kalau kalian sewaktu-waktu bisa lihat apa film gitu ya, yang isinya tentang penjara, maka kalian bisa merasakan gimana sih rasanya orang ada dalam penjara. Nah, ketika Silas dan Paulus ada di dalam penjara, kok mereka kayaknya nggak ada beban gitu. Nah, setelah Karut tadi dengar firman yang disampaikan Kak Putri, Karut jadi tahu bahwa ketika kita berdoa dan ketika kita menaikkan pujian, maka itu ada yang dikalahkan. Siapa dong yang dikalahkan? Yang pertama adalah iblis. Karena iblis itu mendakwa kita sehingga membuat kita merasa jadi takut. Tuh Tuhanmu tuh gak ada apa-apanya, apalah gitu kayak gitu. Tapi kemudian Tuhan Yesus sendiri dengan darahnya yang sudah apa namanya? Yang sudah tercurahkan di kayu salib. Nah, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Makanya ketika kita berada dalam situasi seperti Paulus dan Silas, dalam tanda kutip ya adik-adik ya, kan di rumah merasa terkurung, nggak boleh kemana-mana lah, harus belajar terus lah, apa itu kan situasinya mirip-mirip itulah ya, nggak bisa kemana-mana. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Bagaimana caranya? Dengan berdoa dan dengan menaikkan pujian. Makanya jangan pernah lelah untuk tetap berdoa dan untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Karena itulah akan yang menyembuhkan kita, menguatkan kita, dan membuat kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Oke ya adik-adik ya? Yuk, lalu mau ajak kalian untuk nyanyikan satu lagu, Oleh Darah Anak Domba. Pemimpin
persembahan kita. Nah, persembahan kalian bisa kalian serahkan kembali pada orang tua kalian. Nanti akan dibawa oleh orang tua kalian ke gereja. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sendiri yang akan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan tahu saat ini COVID ada di mana-mana, sedang banyak-banyaknya orang terkena COVID. Kami yakin dan percaya pada saatnya nanti Tuhan sendiri akan menolong bangsa ini, juga bangsa-bangsa lainnya keluar dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendoakan untuk acara kami selama liburan. Tuhan juga yang akan sertai sehingga liburan kami tetap bisa kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kepada kami supaya kami tetap rajin berdoa dan tetap rajin menaikkan pujian untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Ya, Karut mau share sedikit sama kalian. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kan kita merasa enak ya. Kayak tadi si Paulus sama Silas berada dalam penjara. Nah, perlu kalian ingat bahwa ketika kita dalam keadaan apapun juga, entah itu kita berada dalam keadaan yang menyedihkan sekalipun, kita punya cuma satu-satunya orang yang akan selalu menyertai kita. Dia akan pernah meninggalkan kita, tidak membuat kita menjadi merasa sendirian. Siapa dia? Kalian pasti tahu jawabannya. Ya, yuk sama seperti Paulus dan Silas yang selalu memuji Tuhan, kita juga mau memuji Tuhan dengan satu pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Kau pernah tidak tinggalkan
menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Kakak harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan supaya tetap sehat ya. Sampai jumpa lagi. Dah, bye. Tuhan Yesus